Fauzi Nur Amin, calon DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Era pemilihan dan alokasi kursi Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koda Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada, senang sekali kembali saya akan menghadirkan talenta politik terbaik milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berasal dari Kabupaten Garut, putra asli penggiat para petani yang saat ini juga sudah diakui tidak hanya di dalam negeri tapi juga sudah ke mancanegara. Konteksnya bukan itu. Di Challenge Politik Talent saya ingin memperkenalkan sosok itu, siapakah kalau bukan Kang Hamzah Nur Fauzi Nur Amin. Fauzi Nur Amin. Iya Kang Hamzah. Tiba-tiba saya setengah terkejut, tapi nggak kaget sebenarnya. Terkejutnya tiba-tiba Kang Hamzah memastikan, mengkonfirmasi diri untuk masuk di politik praktis. Bergabung dengan PDIP, melenggang di Jabar 14 Kabupaten Garut. Seperti itu. Ya, Sudah masuk DCT kan? sudah. Kenapa Anda selama ini lebih enjoy menjadi petani dan Jadi merdeka. lebih merdeka? Nah, ini alasannya harus dikemukakan. Mungkin sudah saatnya ya, Sudah saatnya. Kang Janur. Itu sudah pasti lah kalau saatnya. Buat saja ini hal yang dihindari dari dulu. Oke. Padahal peluang sejak dulu kan bukan besar. Tidak punya keinginan untuk ke sini, tidak punya cita-cita untuk ke sini. Nah, mungkin di beberapa waktu ada orang yang ngajak atau nyuruh-nyuruh, tapi setelah dipikirkan, kenapa tidak? Bahwa politik itu bisa juga membawa kebaikan. Jadi membawa kebaikan dalam arti posisinya kembali ke kitanya mungkin. Jadi ada banyak hal, ternyata mungkin saya juga mesti diberi tenaga untuk berlaku atau berkegiatan di hal lain seperti itu. Dan politik praktis. Ada di dalam untuk beberapa kebijakan yang untuk kebaikan-kebaikan, baik itu buat petani, buat apa segala macam. Siapa orang yang membisiki Anda masuk ke politik? Ada deh. Ada deh. Rahasia. Ya, ini ada nanti di publik. Yang pasti secara jalur pergerakan ini linear ya, partai yang memang Saya memutuskan menerima dan itu konsekuensinya berikhtiar. Ternyata terlihat jelas tentang potensi potret Garut ini. Mungkin ada banyak hal yang belum bisa dikembangkan, kita bisa bantu kembangkan. Kita punya jejaring juga seperti baik itu komoditi pertanian, komoditi hasil peternakan, termasuk juga ada banyak kekayaan alam di Garut yang belum terolah dengan baik. budgeting hak kontrol. Tentu saja juga base pemberangkatannya bersama petani. Hari ini juga Anda mengumpulkan petani dan mereka sepertinya punya trust yang kuat terhadap Anda. Kemudian isu apa yang kemudian akan dibawa ke parlemen? Ya, tentang pertama banyak kasus di beberapa tempat khususnya di wilayah Garut tentang kelangkaan pupuk, tentang mahalnya bibit-bibit yang berkualitas. Itu berbagai komoditi ya, ada jagung, ada macam-macam, ada banyak komoditi yang bisa lebih diupayakan lagi di dalam. Termasuk juga terkait hal lain, banyak juga di Garut memang yang pengrajin-pengrajin yang memang sudah lebih terbelakang ketimbang kabupaten lain, sama Tasik misalkan karena apakah permesinan dan lain. Termasuk juga mungkin apakah nanti kita berjuang juga di dalam tentang bagaimana UMK Garut itu jangan sampai terendah juga sejauh barat ini kan. Kita banyak potensi tapi kok UMK kita kan terendah. Anda memastikan masuk ke politik praktis, bagaimana respon teman-teman petani yang selama ini Anda bangun, bersusah payah, sejak 1 orang, 2 orang sampai sudah jumlahnya mungkin sudah ribuan. Respon mereka bagaimana? Kaget atau misalnya, oke, maju saya dukung? Awalnya saya pesimis bahwa teman-teman nggak akan memberikan support ke saya pribadi ya, karena memang teman-teman tahu pergerakan kita seperti apa. Tapi ternyata muncul harapan baru juga, bahwa ternyata kalau misalkan posisi ada di dalam, ada banyak hal yang bisa kita kerjasamakan dengan teman-teman petani, khususnya petani, atau banyak hal tadi potensi di Garut itu yang belum tergali. Dan Anda siap membawa itu pada saat Anda memang diberikan amanah? Ya, kalau saya di prinsip bisnis kita kan gitu. Jadi syaratnya itu kan pertama kita membawa ranah politik itu menjadi sesuatu yang bisa dipercaya. Kita juga dulu kopi di Garut misalkan saya kan cuma 18 orang. Sekarang kan sudah tersebar di 22 kecamatan, sudah punya keluarga sekian ribu orang seperti itu. Nah, mudah-mudahan gaya politik itu kita giring ke sana. Kan ada banyak hal yang misalkan diaspirasikan sama teman-teman, kita kan punya jejaring juga, punya network. Nah, mudah-mudahan network ini juga bisa berguna.
Pemirsa Challenge Politik Talent, itulah perbincangan singkat saya dengan talent politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah memastikan di daftar calon tetap pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 nanti dengan nomor urut 2. Banteng. Sampai ketemu di Challenge Politik.